Nasib Wiro, sebuah cerpen karya Darju Prasetya. Sekelompok penculik menyamar sebagai petugas polisi menculik Wiro malam itu, tapi dia tidak tahu kemana mereka membawanya. Dia ditempatkan di bagian belakang van sambil dikemudikan selama beberapa jam sambil mengenakan penutup mata. Dia dikeluarkan dari van dan dibawa masuk ketika akhirnya berhenti. Penutup matanya dilepas saat dia didorong ke kursi. Dia berada di sebuah ruangan kecil dengan meja di tengahnya. Dia duduk di seberang seorang pria berjas. Pak Wiro, dengan menyesal saya beritahukan bahwa Anda telah disandera. Jika Anda ingin bertahan di sini, Anda harus bekerja sama dengan kami. Ketika Wiro menyadari dirinya dalam masalah besar, jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Dia tidak yakin apa yang diinginkan orang-orang ini darinya, tetapi dia sadar bahwa dia harus mematuhi perintah mereka. Dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku? Kami membutuhkan bantuan Anda dengan pencurian, Anda tahu. Menurut informasi orang dalam, sejumlah besar uang telah disimpan di bank tempat Anda bekerja. Anda harus membantu kami untuk mendapatkannya." Wiro terkejut. Dia sadar bahwa dengan membantu mereka, dia akan mendukung kejahatan. Namun, jika tidak, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan mereka lakukan padanya? Dia berada dalam posisi genting. Dia berkata, "Baik, saya akan membantu Anda mengakui kesulitannya." Pria bersetelan itu menyeringai. "Sangat bagus. Kami yakin bahwa Anda akan membagikan perspektif kami. Kami akan membiarkan Anda pergi tanpa cedera jika Anda bekerja sama. Jika tidak, anggap saja kami memiliki metode untuk membuat Anda berbicara." Di sebuah ruangan, Wiro diperlihatkan cetak biru sebuah bank dan disuruh menghafalkannya. Setelah itu, dia dikembalikan ke van dan diantar ke bank. Jantungnya berdebar kencang sepanjang waktu para penculik membawanya masuk. Mereka dengan cepat mengisi tas dengan uang setelah dia menunjukkan tempat penyimpanannya. Mereka kemudian keluar dari gedung dan kembali ke van. Saat gudang kosong, Wiro digiring masuk dan didorong. Pintu dikunci di belakangnya dan dia ditinggalkan sendirian. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya sekarang. Dia disandera oleh sebuah geng. Wiro merasakan jantungnya berdegup kencang saat mengamati gudang itu. Dia dikelilingi oleh deretan rak dan kotak kosong. Udara berbau apak dan pengap. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu dia telah diculik oleh geng, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Dia merasakan hawa dingin mengalir di tubuhnya ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, itu pasti buruk. Dia dikurung di sebuah ruangan tanpa jendela. Dia dengan panik mencari jalan keluar di ruangan itu, tetapi tidak ada. Dia terjebak di penjara gelap tanpa jendela ini, dan dia tahu satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri adalah memberitahu dia apa yang harus dia lakukan dan dia harus bertindak cepat, jadi dia mengambil kursi terdekat dan mulai membenturkannya ke pintu. Dia menaruh seluruh kekuatannya ke kursi dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya terbuka. Dia berlari keluar dari kamar dan lega menemukan dirinya di lorong dengan beberapa orang lainnya. Dia dengan cepat meminta mereka untuk membantunya pergi dari tempat ini, dan mereka dengan senang hati membantu. Dia berterima kasih atas bantuan mereka dan bersama-sama, mereka berjalan ke pintu keluar terdekat dan dengan cepat melarikan diri.